Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Di video sebelumnya kita mengulik tentang buku-buku yang ada di HMI, atau tepatnya buku yang berkecimpung pada dunia HMI, terus materi-materi sejarah. Nah, seperti janji aku sebelumnya, yang mana pada video kali ini aku ingin mereview bukunya. Dari yang sebelumnya hanya sekedar memberikan informasi pada bukunya ini. Maka kali ini aku akan mereview dari isi dari bukunya tersebut. Nah, bukunya sudah ada di samping aku. Bukunya ini, Merdeka Sejak Hati, karya Ahmad Fuadi. Nah, sebelum kita review dari isi dari buku ini, kita intro dulu. Oke, nah jadi seperti video di sebelumnya, yang pertama kita akan membahas dari desain bukunya, terus dari harganya, baru isi dari bukunya. Yang pertama dari desain bukunya. Nah, desain dari bukunya ini menggambarkan seseorang yang sedang berjalan menaiki sepeda. Di bagian depan ya, terus ada tulisan Merdeka Sejak Hati. Kenapa Merdeka Sejak Hati? Nanti dijelaskan di isi bukunya tentang kenapa Bapak Lafran Pane ini yang ditekankan oleh Ahmad Fuadi adalah Merdeka Sejak Hati. Sedang menaiki sepeda untuk mengajar. Karena kesederhanaan beliau digambarkan dengan seorang yang menaiki sepeda ontel dan membawa tas. Jadi setiap mengajar Bapak Lafran Pane ini menaiki sepeda. Bapak Lafran Pane siapa? Nanti kita bahas di review bukunya. Terus di bagian samping ada penulis, judul buku, dan juga penerbitnya. Penerbitnya Gramedia Pustaka Utama. Di bagian samping ada sinopsis, di bagian belakang ada sinopsis dari bukunya, dan di bagian bawah ada jenis bukunya, yaitu novel biografi dengan harganya. Yang kedua harga 99.000. Jadi gitu ya, dari cover buku ini dan juga harga bukunya. Nah, kita masuk kepada isi dari buku ini. Siapa Lafran Pane ini? Secara singkat, Lafran Pane adalah pendiri sebuah organisasi mahasiswa Islam tertua yang ada di Indonesia, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam. Nanti secara lengkapnya bisa teman-teman cari apa itu Himpunan Mahasiswa Islam, atau mungkin nanti juga aku review tentang di next video tentang sejarah perjuangan HMI. Itu nanti pembahasan di sana. Tapi aku tidak mau mencapai pembahasan di situ, hanya akan membahas siapa sih tokohnya ini, pendirinya Lafran Pane, pemerakarsa. Ini Bapak Lafran Pane. Nah, Bapak Lafran Pane ini adalah seorang anak dari 6 bersaudara, sebenarnya 7, tapi kakak yang ke-6-nya, beliau ke-7 ini perempuan, itu meninggal ketika masih balita. Itu sebelum Lafran Pane lahir ya. Nah, bapaknya adalah bernama Sultan Pangurabaan Pane dengan ibunya Guntur Siregar. Nah, karena masa kecilnya Lafran Pane ini ditinggal oleh ibunya, meninggal dunia karena penyakit, dan ayahnya sibuk di luar kota sebagai guru dan juga kepala sekolah. Bisa dikatakan Lafran Pane kurang terurus secara kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena beliau ini diasuh oleh neneknya atau ibu dari bapaknya, Sultan Pangurabaan. Nah, maka dari itu yang dicari-cari Lafran Pane adalah kasih sayang dan kemerdekaan. Inti dari kehidupan Lafran Pane ketika kecil sampai beliau dewasa. Baru nanti ketika menemukan kasih sayang ketika sudah menikah, itu baru Lafran Pane menemukan, oh ini yang dimaksud dengan kasih sayang secara tulus yang beliau terima. Itu. Jadi masa kecil beliau ini bisa dikatakan sangat jahil, usil, dan lain sebagainya.
Nama dari Bapak Lavran Pane ini sebetulnya diambil dari kata Lavran dari bahasa Perancis yang ketika itu seseorang Perancis sama mana ya? Pokoknya orang Eropa yang menemukan sebuah obat penyakit malaria. Nah, Bapak Guntur Siregar itu mengagumi tokoh tersebut karena mendapatkan penghargaan dan akhirnya namanya disadur untuk anaknya Lavran, karena di situ susah melafalkannya, akhirnya Lavran gitu. Bukan dengan bahasa Eropa tapi dengan kearifan lokal pada saat itu. Bapak Lavran Pane kecil ini akhirnya berpindah dari satu kota ke kota lain. Yang pertama adalah pindah ke Medan. Di sana beliau pendidikan juga, sekolah, namun tidak selesai juga karena kenakalan beliau masuk ke geng motor, belum geng motor sih, naik ke ikut-ikut jalanan gitu untuk mencari apa itu kemerdekaan dan kebebasan. Itu yang ditekankan Lavran Pane ketika masih kecil sampai dewasa. Terus dari Medan beliau dengan kehidupan jalanannya akhirnya dijemput ayahnya untuk pulang. Dari pulang beliau nanti pindah lagi ke Batavia. Di Batavia ini beliau masuk sekolah juga. Aku tidak hafal nama sekolahnya, nanti kalau semisal sempat aku tuliskan nama sekolahnya, tapi bisa teman-teman searching sebenarnya sekolah yang diikuti oleh Bapak Lavran Pane. Setelah berpindah ke Batavia ataupun di daerah Jakarta, Bapak Lavran Pane ini mengalami kehidupan yang serupa dengan di Medan. Nah, ini masuk, yang tadi kan masuk anak jalanan, masuk ring tinju untuk menghidupi kehidupannya. Beliau masuk ke geng motor. Nah, karena kenakalannya, namun meskipun nakal, beliau ini sangat menghargai perbedaan, sangat menghargai kehormatan orang lain dan lain sebagainya. Singkat cerita, beliau bentrok dengan geng motor lain. Nah, dijebloskan Lavran Pane ke penjara. Dari situ Lavran Pane galau. Beliau minta bantuan kepada gurunya yang ada di sekolah untuk menjemput beliau dan menjadi saksi bahwasanya Lavran Pane itu tidak salah. Nah, akhirnya beliau tapi dikeluarkan dengan janji akan memperbaiki sikap dan kehidupannya depannya, menjadi manusia yang lebih baik tapi tetap merdeka. Nah, dari situ lulus sekolah yang dengan nilai bagus, Lavran Pane pulang. Nah, ketika pulang, Lavran Pane ini membantu masyarakat untuk membebaskan hukuman pajak dari penjajah Jepang. Pembebasan pajak yang ditekankan oleh penjajah Jepang terlalu besar. Singkat cerita, Lavran Pane ini dituduh sebagai pemberontak, akhirnya ditangkap dan diadili. Pas hari H mau diadili, dipenggal kepalanya Lavran Pane, ternyata tidak jadi karena Panguraban ini sebagai tokoh masyarakat sangat dihormati oleh orang Jepang juga. Di situ berundinglah lobby untuk membebaskan Lavran Pane dengan catatan beliau pindah ke Jawa atau keluar dari Sumatera. Disepakati pagi harinya beliau lari ke Jawa. Oke, di situ beliau bekerja terlebih dahulu, baru nanti masuk ke dunia perkuliahan. Dunia perkuliahan ini karena beliau merasa pendidikan di kampus dan juga Islam itu kayak dipisahkan, sekuler gitu kan, sekuler, dan beliau belum pernah menemukan organisasi Islam atau organisasi mahasiswa Islam. Akhirnya beliau yang ketika itu masuk kepada keanggotaan PMB, Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta, yang tidak berdasarkan Islam dan juga non politik. Beliau sepakat kalau untuk tidak politik. Namun beliau tidak sepakat ketika memisahkan Islam dari dasar sebuah organisasi. Akhirnya beliau singkat cerita berdiskusi dengan beberapa orang, karena nanti kalau dijelaskan di buku ini panjang banget, bisa teman-teman baca sendiri. Singkat cerita, tercetuslah sebuah gagasan organisasi mahasiswa Islam
Dari situ beliau mengajak beberapa teman, dan di dalam mata kuliah tafsir Bapak Husain Yahya, beliau akhirnya menetapkan bahwasanya tanggal 5 Februari 1947 adalah hari di mana Himpunan Mahasiswa Islam dibentuk. Oke. Singkat terus habis terbentuknya organisasi tersebut, membentuklah terstruktur, terus ART-nya nanti menyusul dan lain sebagainya. Meskipun kehidupan beliau ini tidak begitu lancar, namun semangat berjuangnya untuk mendirikan sebuah organisasi ini tidak bisa diragukan lagi. Ketika banyak anggota yang mulai keluar, beliau masih survive dengan beberapa teman untuk mendirikan ataupun tetap memegang teguh organisasi ini harus tetap berjalan. Setelah selesai kuliah, setelah selesai masa baktinya di organisasi, dan beliau memberikan seluruh tanggung jawab kepada adik-adik organisasi untuk mengemban amanah tersebut. Nah, akhirnya beliau menjadi dosen. Nah, dari dosen nanti jadi guru besar. Kehidupan pernikahannya beliau dikenalkan dengan pembantu ataupun pembantu guru dan juga pembantu rumah tangga, dan juga anak angkat, bisa dikatakan seperti itu, oleh kakak perempuannya. Dikenalkan oleh kakaknya, akhirnya menikahlah Lafran Pane dengan namanya Dewi, dan nanti memiliki 3 orang anak, Toga, Iqbal, dan Teti. Singkat cerita, nanti sebelum kehidupan mulai menua, ternyata si Toga ini meninggal terlebih dahulu penyakit, dan membuat si Ibu Dewi drop karena ditinggal oleh anak laki-lakinya. Namun ketiga anaknya ini sudah menikah semua pada saat itu. Drop, Dewi menyusul meninggal 8 tahun kemudian, baru Bapak Lafran Pane juga menyusul meninggal. Nah, itu singkat ceritanya dari review buku Merdeka Sejak Hati. Nah, kenapa Merdeka Sejak Hati? Seperti yang katakan di awal tadi, bahwasanya Bapak Lafran Pane ketika kecil ini kekurangan kasih sayang. Maka dari itu yang pertama dicari Bapak Lafran Pane adalah kasih sayang. Dan kasih sayang itu didapatkan ketika beliau mencari kemerdekaan tersebut. Beliau merasa terkurung ketika di rumah. Bagaimana kasih sayang dari kakeknya, neneknya, juga kakak-kakaknya ini merasa malah membelenggu. Bagaimana kemerdekaan yang akan dijalankan Lafran Pane. Maka dari itu yang dicari adalah kemerdekaan sejak hati. Merdeka sejak beliau lahir, merdeka sejak beliau memilih apa yang menjadi pilihannya, merdeka sejak hatinya yakni Islam tersebut. Itu saja review buku kali ini. Bila teman-teman merasa bermanfaat, bisa tulis like, comment, dan subscribe. Jika perlu ada yang perlu diperbaiki ataupun yang ditambahkan, bisa tulis di kolom komentar. Itu saja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.